Tuhan Yesus memberitahukan satu rahasia iman, supaya iman kita itu menjadi iman yang berkemenangan. Dia memberitahukan ada satu rahasia hidup, agar kita selalu hidup berbahagia, agar kita selalu hidup beruntung, dan selalu hidup berhasil. Alkitab katakan kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem. Saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita dalam ibadah keluarga. Marilah kita berkumpul bersatu hati memuliakan Tuhan. Dia Allah yang baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Oke, sebelum kita masuk dalam penyembahan, sama kita sama-sama undang untuk berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Engkau tetap memberkati kami di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Sehingga kami datang Tuhan beribadah menyembah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat Bapak Ibu kami Tuhan, buat saudara-saudari kami yang berkeluarga Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, baik jauh dekat dari kami, tetap lawatan beserta kami. Kami bersyukur dan kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kini kami berdiri di altar-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami bersama keluarga kami yang kami kasihi Tuhan. Baik Tuhan, dimanapun berada keluarga-keluarga, kasih-Mu tetap berkarya Tuhan, memberkati mereka Tuhan, sama seperti kami di tempat ini Tuhan, baik melalui online dan juga offline Tuhan. Berkat-Mu tetap sama mengalir Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, dan kami mulai ibadah kami Tuhan dengan meninggikan Allah yang agung, Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Dengan sukacita kami akan bersorak-sorai, bertepuk tangan. Mari Engkau Tuhan kuduskan, mari Engkau Tuhan ampuni kami, dan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sama percaya kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, kita angkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Haleluya. Sama-sama duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, lebih masuk untuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian ini, sering ku tak mengerti. Jalan
Tuhan, badai dibelah, badai yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, badai dibelah, badai yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Yakin pujian saya sangat kepada Tuhan. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, badai dibelah, badai yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, badai dibelah, badai yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kami ini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri dan kami karyamu. Ajarku memahami semua yang kami ini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri dan kami karyamu. Mari kita sama-sama berdiri. Aku memahami semua yang kami ini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri dan kami karyamu. Serahkan diri dan kami karyamu. Serahkan diri dan kami karyamu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang telah nyanyikan Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan, buat karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memberi yang terbaik daripada hidup kami Tuhan, buat pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau urapi kami Tuhan, biar kami memberi jalan hati yang tulus Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dan berdoa
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian, diberkatilah. Dari kitab Keluaran pasal 23. Kita akan baca bersama ayat 25 sampai ayat 26. Kita akan baca 2 ayat sekaligus sebagai pendahuluan. Pertama, Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Yang kedua, Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan hari ini kita beri tema kekuatan dari beribadah. Kita beri tema kekuatan dari ibadah. Jadi rahasia hidup diberkati, rahasia hidup sehat, kita harus beribadah dengan setia. Katakan amin. Suaranya sampai belakang? Sampai ya. Mohon doanya. Seminggu ini tenggorokan agak sakit nalan. Biar disembuhkan, jadi batuknya agak kuat. Mari kita baca sama. Pertama, Keluaran 23 ayat 24 dan 25. Kita baca dengan suara yang jelas. 2, 3, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26 semua baca. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. 25 sekali lagi dengan suara yang jelas dan kompak. 2, 3, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Kita baca Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca sama ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang
Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat dan luar biasa ini, Tuhan Yesus memberitahukan satu rahasia iman, supaya iman kita itu menjadi iman yang berkemenangan. Dia memberitahukan ada satu rahasia hidup agar kita selalu hidup berbahagia, agar kita selalu hidup beruntung dan selalu hidup berhasil. Alkitab katakan kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Dari bacaan firman Tuhan yang baru kita baca ini, Tuhan Yesus memberitahukan kalau kita ingin punya keluarga selalu diberkati Tuhan. Bagi para orang-orang kerja, kalau kau rindu pekerjaanmu selalu diberkati Tuhan. Bagi para pedagang, kalau ingin selalu daganganmu diberkati Tuhan. Bagi anak-anak yang sekolah dan kuliah, agar selalu sekolah dan kuliah itu diberkati Tuhan. Alkitab katakan kita harus setia beribadah. Ada satu rahasia yang tidak boleh diabaikan. Kita harus rajin beribadah kepada Tuhan, beribadah ke bait Allah, beribadah ke gerejanya Tuhan. Katakan amin. Saudara, salah satu kekuatan iman, kemenangan orang Kristen adalah kalau kita itu beribadah dengan setia, bukan hanya setia, tapi kita beribadah dengan hormat, kita beribadah dengan rasa cukup kepada Tuhan, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita bukan sekedar beribadah, tapi kita bawa seluruh hidup kita, kita persembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Siapa mau diberkati? Amin. Apakah Bapak Ibu rindu rumah tanggamu aman? Ditolong Tuhan. Saya rindu keluarga diberkati Tuhan. Ada orang bilang kalau menikah supaya hidupnya bahagia harus punya rumah yang kamarnya 3, kalau perlu kamarnya 4. Lalu di depan rumah ada pohon mangga, di belakang rumah ada pohon rambutan. Kemudian punya kulkas yang pintunya 2, ada atas ada bawah. Punya televisi 2, ada yang 45 inci, ada yang 32 inci. Semua itu saudara bohong. Yang membuat rumah tangga bahagia adalah kalau sang suami dan sang istri mau beribadah ke gereja sama-sama. Amin. Alkitab berkata rahasia hidup berkemenangan, membuat iman kita kuat, membuat ekonomi kita diberkati Tuhan. Alkitab katakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara, hari ini ke depan Tuhan mau dorong saya, mau dorong kita semua untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, memberikan hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar 3 saja, berkat dan kekuatan serta kuasa dari beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6. Yang pertama saudara, ibadah itu menciptakan keuntungan bagi keluarga dan usaha kita. Siapa yang selalu mau beruntung? Amin. Harus kita beruntung. Caranya harus beribadah. Jangan pernah mau
beribadah. Jangan pernah. Apapun acara, mau pesta, mau jualan, mau ada pelanggan, saudara jangan pernah digoda untuk tidak beribadah. Mari kita baca sama 1 Timotius 6 ayat 6. Ayat yang terkenal ini kadang-kadang terlupakan oleh kita. Kita baca dengan suara kuat. 2, 3, ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi 2, 3, ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa syukur, percaya kepada Tuhan, memberi keuntungan yang besar. Bisa bilang amin, saudara. Alkitab katakan ibadah kalau disertai dengan iman, dengan rasa cukup, itulah sumber yang menciptakan keuntungan-keuntungan yang besar. Keuntungan yang diciptakan itu di rumah tangga kita, di pernikahan kita, suami istri. Siapa yang bisa menjamin Ibu Mary ini selalu cinta sama aku? Amin, saudara. Biar aku pakai parfum 6 macam, tak? Siapa yang menjamin aku selalu cinta sama dia? Apalagi kalau rambutnya pendek. Amin, saudara. Cuma satu yang bisa membuat aku dengan dia selalu beruntung dan bersyukur. Alkitab katakan kalau suami istri itu mau datang ke gereja beribadah. Dengar baik, ini firman Tuhan. Orang yang suaminya mau tidak ke gereja atau istrinya tidak mau ke gereja, itu sangat mudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, jatuh dalam dosa seksual. Kenapa? Karena ibadah itu sumber keuntungan. Kata kita memang ibadah itu kalau disertai syukur kepada Tuhan akan selalu memberi keuntungan dalam pernikahan, memberi keuntungan dalam rumah tangga. Bapak Ibu, kalau ada yang rasa kurang bahagia menikah, satu aja salah, suruh suami atau istri dua-dua datang ke gereja, beribadah, memuji, dan memuji serta meninggikan nama Tuhan. Katakan amin. Untuk bisnis kita pun begitu. Sepertinya ibadah ini sederhana. Kata Timotius 4 ayat 6 ayat 8, ibadah itu mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kita lihat satu ayat, Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14. Teman-teman yang online, beribadah juga kepada Tuhan. Datang ke gereja, cari Tuhan. Kita baca ayat 13. Yesaya 58. Dua sama-sama, tiga, ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya engkau tidak menghina hari ibadah. Ada orang bilang, emangnya harus ibadah ya? Anda sedang berdosa kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kecilkan sedikit pun ibadah, biar dibanding dengan emas 10 kilo. Bisa bilang amin. Memang bisa dapat dari gereja, Anda sedang berdosa kepada Tuhan. Saudara, yang pertama katanya, asal kau punya tekad untuk tidak menginjak-injak hari Sabat, hari ibadah kepada Tuhan. Kita baca selanjutnya 2, 3 ya. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari ibadah, hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, bisa bilang amin. Jangan kau injak-injak hari ibadah. Hari Minggu, Keluaran 20 berkata,
ingot tangumat pabadiahon hari papituhoni ono hari doang karejo, tapi hari ketujuh itu hari ibadah, hari Tuhan istirahat, hari Tuhan memberi keuntungan kepada kita. Dan harus kita katakan ibadah itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah sukacita, sebuah kegembiraan. Nggak ada satu pekerjaan yang bisa mengganggu ibadah. Apakah itu mencuci pakaian, apakah itu mengepel rumah, apakah mengorek paret di rumah, apakah mengunjungi tulang dan tulang, mengunjungi amang boru dan boru. Nggak ada, saudara. Cuma satu, hari ibadah adalah hari kenikmatan. Jangan kau katakan hari ini akan ada untung besar, kita nggak usah ke gereja karena pemberi kita banyak. Dengar baik, tidak satu pun yang bisa mengimbangi kemuliaan hari ibadah. Yang ngerti katakan amin. Katakanlah ibadah hari kenikmatan. Bisa bilang amin. Kita baca terus. Apabila 2-3 ya, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acara. Ada orang pulang jam ibadah dia heboh, jam ibadah dapat hikmat ingin jumpa dengan cucu. Jam ibadah itu hari Minggu dapat pewahyuan mencuci semua spray. Itu pula dia dapat hikmat. Saudara, lihat katanya, apabila kau hormati jam hari Minggu itu pula dia bilang, ini tulangnya dari tulang kita. Inilah tulang yang paling penting. Karena dia tulang dari itu, nggak ada hari lain lagi kecuali hari Minggu ini. Tuhan tersenyum melihatmu. Lihat, jangan marah kepadaku. Alkitab berkata orang yang seperti itu orang bebal, orang yang tidak mencintai Tuhan, orang yang bebal. Kata Amsal 1, saudara, kalau dia jatuh ditertawakan oleh Tuhan, kalau dia jatuh tidak ditolong Tuhan. Saudara, katakanlah di hatimu, orang-orang tua itulah doa kita. Saya punya anak masih 3. Amin, saudara. Semua anak banyak, cucu masih 2. Mudah-mudahan bisa 8. Tugasku yang paling berat bukan ngasih mereka makan, bukan. Alkitab katakan burung di udara pun makan. Burung di udara gak jual pulsa, gak jual paket, nggak kerja apa-apa dikasih makan. Tugasku yang paling berat adalah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak belum. Amin, keempat, kelima, amin, saudara, dan keenam. Semuanya harus setia beribadah. Ini rambut gugur 5. Sempat ada satu anak nggak kebaktian ini, gugur 5. Bapak Ibu, tugas kita itu, Pak, didik anakmu selalu beribadah kepada Tuhan. Bapak boleh tidak mewariskan tanah, boleh tidak mewariskan harta, asal sudah kau wariskan cinta ibadah, cinta memuji Tuhan. Percayalah demi firman Tuhan, masa depan anakmu itu aman. Bisa bilang amin. Tapi kalau tiap minggu kau kasih paket banyak, kau kasih baju baru dan sepatu Pinocchio, nggak, itu akan membinasakan. Kalau kita nggak ajari dia beribadah. Pemuda, mahasiswa, asal masih mau datang ke gereja beribadah, kita aman. Itu pemuda dan mahasiswa pasti aman masa depannya, amin, saudara. Biar IP-nya 3,7, tapi nggak suka ibadah, saudara. 3,8 IP-nya, bahkan 4,0, saudara. Tapi nggak suka ibadah, kita masih ragu. Dia masih berpeluang hamil sebelum nikah. Dia akan berpeluang jatuh sebelum menikah. Nanti bukan pernikahan kudus, dia akan beda pernikahannya, akan peneguhan. Kenapa, saudara? Karena orang yang beribadah kepada Tuhan akan selalu
sumber keuntungan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita teruskan, kita baca ayat 13 ini. Dan dengan 2-3 ya, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Apa berkatnya? Ayat 14 kuat-kuat. 2-3 ya. Ayat 14a berkata, maka engkau akan dibuat Tuhan bersenang-senang karena Tuhan. Lagu Batak terkenal berkata, nasonando hita nadua. Amin. Saya umur belum terlalu banyak, masih 27 tahun. Amin. Umur sekarang 54. Ibu Mary 52. Tapi kami happy. Amin. Raktu dulu, raktu dulu. Aku dan kau suka dengan dia. Kalau ditengoknya aku 3 jam dia pening. Amin. Pening dia sama dengan ibu Mary. Kalau tengoknya mau tasuk sengaja pening dia. Diteleponnya ke kantor, pulang. Kenapa mau tengok wajahnya? Cuma itu. Kenapa ada bersenang-senang? Orang senang bukan karena makan. Kita bisa punya uang banyak, saudara, tapi kita nggak bisa beli selera makan. Kita bisa punya tempat tidur bagus, kamar ber-AC, tapi itu tidak bisa bikin tidur nyenyak. Yang bisa bikin tidur nyenyak adalah kasih karunia Tuhan, keberuntungan dan kita setia ibadah. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang kepada Timotius dan jemaat-jemaat yang ada, dia katakan ibadah itu, itulah sumber keuntungan. Ibadah itu yang membuat bisnismu beruntung, sekolahmu beruntung, kuliahmu beruntung, rumah tanggamu beruntung. Karena itu mari kita tekun ibadah. Katakan amin. Siapa yang masa depannya mau bersenang-senang? Amin. Tekun ibadah. Bernasarlah, berjanjilah di depan Tuhan dan kaca cermin. Bilang, hai Marlin, sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, sampai kau dipanggil oleh Allah Juru Selamatmu, setialah kau beribadah setiap hari Minggu. Katakan amin. Itu nasar yang bikin sorga bersorak-sorak. Yang kedua, berkat dari ibadah. Ibadah itu memberikan berkat-berkat dan kesehatan kepada kita. Kita lihat Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 25. Kita baca sama 2-3 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. 1, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu. 2, dan air minumanmu. 3, dan akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah rumah tanggamu, sekalipun tanpa sengaja yang kita makan makanan yang mengandung penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berkat ibadah. Kata ayat 25, tetapi kamu harus dalam bahasa Toba, ikon itu tidak boleh tidak. Diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, artinya mutlak. Tidak boleh ditawar-tawar. Sempat tidak sempat, harus sempat.
menghasilkan uang membeli makanan. Dia akan memberkati roti makanan kita. Dia akan memberkati air minuman kita. Sekarang orang lagi tergila-gila cari air sehat, air diakon, air yang pH 11. Macam-macam orang minum air oksigen, air organik, entah apa lagi bentuk air. Dengar baik, semua air yang kita minum kalau kita tidak ibadah menimbulkan penyakit. Semua kalau kita tidak ibadah menimbulkan penyakit. Kenapa? Lihat Alkitab. Alkitab katakan saudara, kalau kita ibadah, diberkatinya roti kita, diberkatinya jualan cabai kita, diberkatinya jualan pete kita, diberkatinya bangku sekolah kita, diberkati. Tetapi kalau tidak beribadah, kita dikutuk, kita dihajar sama si iblis. Pikir orang kalau nggak ibadah nggak apa-apa, abstain. Tidak. Mari kita lihat Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 4. Kalau kita tidak ibadah, kita akan dihajar oleh Tuhan. Ayat 1 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Semua baca. Biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Katakan amin. Ayat 2 sama-sama, 2, 3 ya. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi beribadah dan masih menahan mereka, katanya kalau kau tidak mau pergi beribadah ke gereja karena amang burung mulai datang, karena penjualan ada pembeli. Kalau kau tidak beribadah atau engkau melarang orang pergi beribadah, coba kau ke gereja, ku gantung kau. Ada orang seperti ini. Tinggilah kau ke gereja, ku bakar baju, ku gantung kau kan. Ada orang seperti ini. Coba. Boleh kau bakar kau ke gereja itu, makan kau gereja itu. Ada orang tua tanpa sadar mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Memang tujuannya baik, amin ya. Tapi itu sesuatu yang salah yang kita kerjakan. Terus apa katanya ayat 3? 2, 3 ya. Maka ternakmu yang ada di padang, kudamu, keledaimu, untamu, lembu sapimu, dan kambing dombamu akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat, yang sekelas corona. Iya, itu kata kita. Ayat 4 kita baca 2, 3 ya. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Jadi saudara, kalau kita tidak ibadah, bukan gak apa-apa, bukan apa-apa. Seringkali saudara, waktu kita ibadah Tuhan berkati, haleluya. Minggu depan gak ibadah, berkuranglah berkat itu. Seringkali ibadah dengan tidak ibadah minus. Kalau cuma minus, mending pakai tidak seperti itu. Kata kitab, siapapun yang tidak ibadah dia tidak suka. Karena Adam diciptakan, karena bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, tujuannya cuma satu, beribadah. Saya ditebus Yesus dengan mati di kayu salib. Dosa Bapak Ibu semua diampuni dan kau diberi kebahagiaan. Tujuannya cuma satu, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan.
Jadi jangan sampai tidak ibadah. Kita lihat Keluaran 8 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 1 dan 2. Keluaran 8 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi beribadah, izinkan, kasih ongkosnya, kasih kolektenya. Yang ngerti bilang amin. Ayat 2, 3 ya. Jika engkau menolak membiarkannya pergi beribadah, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan kutuk. Siapa yang menulai? Tuhan. Dengan apa? Dengan kata, dengan kutuk. Ya, Tuhan yang menulai. Entah kenapa jalan dari sampai rumah tuh terangkum jendela bocor. Nggak tahu gitu. Nggak sengaja jalan keluar disenggol grab, berdarah. Nggak tahu gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, dengarlah baik. Kalau ada teguran Tuhan kepada kita, ingatlah ibadahku seperti apa. Bisa bilang amin. Jangan pernah untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Sesulit-sulitnya, sesibuk-sibuknya, kita wajib beribadah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu, Bapak Ibu, Alkitab menulis, itu alat peperangan rohani. Banyak orang berpikir, dan itu benar juga, peperangan rohani itu hanya kalau menenti. Dalam nama Yesus, setan keluar. Setan bilang, ya aku keluar. Amin. Kuikat kau setan, kulipat-lipat, kuinjak-injak, ku tendang kau melayang. Ya, katanya. Itu betul, itu peperangan rohani. Tapi dengar Pak, peperangan rohani yang hakiki setiap hari adalah kita beribadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Di banyak-banyak peristiwa iman, kemenangan bangsa Israel dalam peperangan melalui ibadah. Kita lihat dua contoh. Yang pertama, 1 Raja-Raja 18, waktu Nabi Elia menghadapi 450 Nabi Baal. Pernah dengar kisah itu? 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat 46. Kita akan baca ayat 36 sampai ayat 40. Saudara, dikisahkan waktu itu bangsa Israel murtad dari Tuhan. Semua kejahatan ada di situ, semua pemberontakan ada di situ. Mereka tidak mau ibadah, tugas mereka hanya ke dukun, mardatu, dan menyembah berhala. Sampai ada 450 nabi dan 400 dukun-dukunnya, jumlahnya 850. Begitu suburnya Israel, gereja kosong. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengalahkan Nabi Baal? Mereka ibadah. Elia bilang, mari kita buat 2 pesta. Siapkanlah 2 ekor anak lembu. Amin. 1 untuk kalian, 1 untuk kami. Betul gitu kisahnya, men? Kita baca ayat 36 sampai 40. 1 Raja-Raja pasal 18. Kita baca bersama kisah yang hebat dan luar biasa ini. Mari semua buka suaranya. Mulai ayat 36. 2, 3, ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawab
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyamai batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Saudara, ibadah itu alat peperangan rohani. Adakah masalah yang kau hadapi? Adakah kesulitan yang kau hadapi? Datanglah beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyi sebab ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam bahasa roh, ada kuasa dalam firman. Waktu kita beribadah ini, saudara, kita sebenarnya sedang melakukan peperangan rohani. Untuk siapa? Untuk tiga. Pertama, untuk keluarga kita, supaya keluarga kita dilindungi, diberkati, dan ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, untuk gereja, agar seluruh gereja-gereja diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga, untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan tolong dibebaskan dari COVID-19. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus masih ingat kota Sodom dan Gomora? Masih ingat? Sayang, saudara, 5 orang pun gak ada ibadah. Tuhan bilang, kalau ada 10 saja yang mau datang ke gereja waktu itu, bahkan 5 pun yang mau datang ke gereja, Tuhan bilang Sodom tidak dibinasakan. Tahukah Bapak Ibu, hari ini saya datang ke gereja, Bapak Ibu datang ke gereja, di alam roh ini sedang melindungi kota Medan. Bisa bilang amin, saudara? Sedang melindungi gang di mana Bapak Ibu tinggal, jalan di mana Bapak Ibu tinggal. Syukurlah ada dari gang itu yang datang ke gereja. Syukurlah ada dari kampung itu yang datang ke gereja. Seandainya Sodom dan Gomora waktu itu ada orang-orang seperti kita, Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Tapi sayang, 1 orang pun tak ada. Lot pun tak benar, karena borunya mau dikasih dikerjai orang. Borunya Lot pun tak benar. Istrinya Lot apalagi otaknya cuma ke harta saja. Udah jalan, bilang jangan tengok ke belakang. Dia ingat kulkasnya yang 3 pintu, di kredit baru setengah bayar. Buang nenek masih di kulkasi. Akhirnya istrinya Lot menoleh ke belakang. Dia teringat dia jalan lagi, semalam aku baru beli Oriflame. Gimana nasibnya, lupa masukkan tas. Dia noleh ke belakang. Jadi tiap kali 1 orang pun tak. Hak bu, sungguh seminggu 2 minggu kami ingatkan, mari kita ibadah. Amin. Ibadah keluarga kita serasa mungkin belum bisa kumpul-kumpul, tapi minimal di rumah Anda beribadah. Untuk kamu itu, negara kita habis uang 400 triliun lebih, sebagian hutang gara-gara corona. Kenapa kita nggak tergerak membantunya dalam doa? Bisa bilang amin. Pokoknya di Selasa, hari Kamis, stop semua kegiatan. Biar kita cuma berdua, mami. Yuk kita ibadah. Kasihan pulangnya pendeta Jokowi. Habis uang banyak. Ada orang tak peduli. Kamis itu MC dia nggak peduli. Dia pergi kesempatan main yeye, kesempatan main patok lele, kesempatan nonton game, nonton sinetron, Cinta Suci, nonton sinetron.
Dengarlah Pak, Bu, aduh tolonglah sekali lagi, tolonglah Pak, Bu, anak-anak muda. Hari Selasa kau berhenti semua kegiatan. Kita di gereja, kita pala-palai bikin ibadah online, kita kumpul, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu kita buat, kenapa kita cinta lingkungan ini. Orang bilang lingkungan ini ada narkoba, ada pelacur, ada geng, ada perampok, ada semua. Setiap jendela-jendela yang tidak ada cercah yang gak dikunci, semua handphone hilang, laptop hilang, cuma hilang lumayan, pakaian pun hilang. Kalau kita anak Tuhan gak berperang lewat ibadah, bagaimana kota itu diselamatkan? Bisa bilang amin. Berjanjilah hari Minggu ini Selasa kau ibadah. Biar kita berdoa. Kita nyanyi, bergandengan tangan, pegangan tangan, dan rentangkan tangan. Kita ibadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin. Kami biar berdua. Kadang-kadang jam ini semua pasukan kemana? Kita berdua ibadah. Bukan karena aku pendeta, bukan. Ini jam harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Dia tempulin jam 1. Orang naik beca di jam, naik kereta di jam. Kita anak Tuhan yang harus terbebani. Bisa bilang amin. Amin. Harus terbebani. Mungkin masyarakat nggak tahu dia. Kalau Tanggul itu aman karena si Ori dan si Dia kebaktian. Nggak tahu. Nggak ada ucapan terima kasih. Meteorologi itu aman karena Ibu Edi kebaktian. Amin. Kalau nggak ibadah Ibu Edi, meteorologi beda cerita. Saudara, itu harus kita sadar. Bisa kita amin. Terakhir saudara, ibadah itu adalah peperangan. Waktu bangsa Israel dipimpin Yosafat, amin saudara. Waktu mereka dipimpin Yosafat mengalahkan mereka beribadah. 2 Tawarikh, kita nggak usah baca, pasal 20 ayat 1 sampai 4 dan ayat 20 sampai ayat 24. Saudara, mereka perang bukan dengan pedang, tapi mereka perang dengan kebaktian. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Itu ibadahnya. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Itu perang saudara. Bisa bilang itu perang. Alkitab bilang yang mandul jadi bisa melahirkan, yang bodoh bisa jadi pintar, dagang yang sederhana dibuat laris, yang tidak beruntung dibuat oleh Tuhan beruntung karena beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kita berdiri sama-sama. Kita nyanyi, Bapak pegang tanganku. Saya undang rekan-rekan pelayan perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran, buat firman-Mu yang hidup dan luar biasa. Tuhan, jamalah hamba-Mu, jamalah kami semua, agar kami sungguh-sungguh beribadah. Hari ini Tuhan, kami datang beribadah memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sekolah, perkuliahan, berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga, suami istri Tuhan. Berkatilah ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, pemuda-pemudi yang hadir. Tuhan, berkati kami sekalian dengan kebaikan-Mu. Berikanlah berkat khusus di bulan Juli, berkat istimewa, sesuatu yang baru Tuhan berkati. Berkatilah sahabat-sahabat kami di rumah yang beribadah secara online. Tuhan, berkatilah Tuhan. Hamba mohon semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkanlah dengan kasih setia-Mu. Semua yang susah Kau hibur. Jalan-jalan yang tertutup Kau bukakan Tuhan. Kau berikanlah keberuntungan rezeki
iman yang kuat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Hamba mohon berkati kami dengan roh doa, roh puji-pujian dan penyembahan, roh berkuasa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau hebat dan dahsyat. Dalam nama Yesus, tadahkanlah kedua tanganmu, arahkan hati iman kepada Tuhan. Dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang, anugerah dan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah pasti memberkati iman dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pekerjaan, usaha dan ekonomi, dijadikannya engkau kepala, disembuhkannya engkau dari segala penyakit, dipenuhi segala umum-umummu dengan berkat-berkat yang melimpah mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran. Ya, ibadah kita sudah selesai. Dan pengumuman kita Bapak Ibu, jangan lupa ikutilah setiap pagi mujizat di pagi hari mulai jam 4 pagi, biar jadi berkat buat kita semua. Kemudian ikutilah ibadah yang lain. Di gereja kita ada ibadah minggu jam 8 dan jam 11. Tuhan memberkati. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bagi yang belum, monggo, mari silakan subscribe. Kita majukan, kita besarkan channel ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan salam.